Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita semua. Apakah ada makna dalam keberadaan manusia? Apakah kita hidup hanya untuk mati? Apakah kita memiliki tujuan atau misi tertentu di dunia ini? Atau apakah kita hanya sekumpulan atom yang acak dan tidak berarti? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin berbagi kisah singkat tentang seorang pria yang mengalami krisis eksistensial. Kisah ini mungkin bisa menggambarkan perasaan dan pemikiran banyak orang yang mencari makna hidup. Sebut saja namanya Andi. Dia adalah seorang pegawai kantoran yang bekerja dari pagi sampai malam. Dia memiliki istri dan 2 anak yang sayang padanya. Dia memiliki rumah, mobil, dan tabungan yang cukup. Dari luar, dia tampak seperti orang yang sukses dan bahagia. Tapi di dalam hatinya, dia merasa kosong dan hampa. Dia tidak tahu apa yang dia cari dalam hidup. Dia merasa hidupnya monoton dan membosankan. Dia tidak merasa ada yang spesial atau berharga dari dirinya. Dia sering bertanya-tanya, apakah ini yang namanya hidup? Apakah ini yang dia inginkan? Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari? Suatu hari, dia memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya. Dia ingin pergi ke tempat yang jauh dan berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dia ingin mencari inspirasi dan motivasi baru. Dia ingin menemukan makna hidupnya. Dia membeli tiket pesawat ke Nepal, sebuah negara yang terkenal dengan pegunungan Himalaya dan budaya Buddhisme. Dia berharap di sana dia bisa menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dia ingin belajar dari orang-orang yang hidup sederhana tapi bahagia. Dia ingin merasakan pengalaman yang berbeda dan menantang. Setelah tiba di Nepal, dia menyewa seorang pemandu yang membawanya ke sebuah desa di kaki gunung. Di sana dia bertemu dengan seorang biksu yang tinggal di sebuah biara kecil. Biksunya ramah dan murah hati. Dia menyambut Andi dengan senyum dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Andi merasa senang dan penasaran. Dia ingin tahu bagaimana biksu itu hidup dan apa yang dia pikirkan tentang kehidupan. Dia ingin tahu apakah biksu itu memiliki jawaban untuk pertanyaannya. Selama beberapa hari, Andi mengikuti kegiatan biksu itu. Dia bangun pagi-pagi, bermeditasi, berdoa, membersihkan biara, membantu orang-orang desa, dan belajar tentang ajaran Buddha. Dia merasa tenang dan damai. Dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Suatu malam, dia memutuskan untuk bertanya kepada biksu itu tentang makna hidup. Dia menghampiri biksu itu yang sedang duduk di depan api unggun. Dia berkata, "Bapak, saya ingin bertanya sesuatu. Saya datang ke sini karena saya mencari makna hidup saya. Saya merasa hidup saya tidak ada artinya. Saya merasa hidup saya sia-sia. Apakah Bapak bisa memberi saya petunjuk atau nasihat?" Biksunya menoleh ke arah Andi dan tersenyum. Dia berkata, "Anak muda, saya senang kamu datang ke sini dan mau belajar dari saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan kamu. Tapi sebelum itu, saya ingin kamu melihat api unggun ini. Apa yang kamu lihat?" Andi menatap api unggun yang berkobar-kobar. Dia melihat nyala api yang berwarna-warni, kayu yang terbakar, asap yang mengepul, dan bara yang menyala. Dia berkata, "Saya melihat api unggun, Bapak." Biksunya mengangguk. Dia berkata, "Baiklah. Sekarang, saya ingin kamu melihat lebih dalam. Apa yang kamu lihat?" Andi bingung. Dia tidak tahu apa maksud biksu itu. Dia mencoba melihat lebih dalam. Dia melihat api unggun yang sama, tapi dengan lebih detail. Dia melihat bentuk, ukuran, warna, dan gerakan api. Dia melihat tekstur, warna, dan bentuk kayu. Dia melihat arah, kecepatan, dan warna asap. Dia melihat intensitas, warna, dan bentuk bara. Dia berkata, "Saya melihat api unggun, Bapak, tapi dengan lebih detail." Biksunya mengangguk lagi. Dia berkata, "Baiklah. Sekarang, saya ingin kamu melihat lebih dalam lagi. Apa yang kamu lihat?" Andi semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang biksu itu inginkan. Dia mencoba melihat lebih dalam lagi. Dia melihat api unggun yang sama, tapi dengan lebih kompleks. Dia melihat proses kimia dan fisika yang terjadi di dalam api. Dia melihat reaksi oksidasi, pembakaran, dan perubahan energi. Dia melihat molekul, atom, dan partikel yang berinteraksi. Dia melihat gelombang, panas, dan cahaya yang dipancarkan. Dia berkata,
Saya melihat api unggun, Bapak, tapi dengan lebih kompleks. Biksunya mengangguk untuk ketiga kalinya. Dia berkata, baiklah. Sekarang, saya ingin kamu melihat lebih dalam lagi. Apa yang kamu lihat? Andi merasa frustasi. Dia tidak tahu apa yang biksu itu harapkan. Dia mencoba melihat lebih dalam lagi. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Dia hanya melihat kegelapan. Dia tidak melihat api, kayu, asap, atau bara. Dia tidak melihat nyala, warna, bentuk, atau gerakan. Dia tidak melihat proses, reaksi, molekul, atom, atau partikel. Dia tidak melihat gelombang, panas, atau cahaya. Dia tidak melihat apa-apa. Dia berkata, saya tidak melihat apa-apa, Bapak. Saya hanya melihat kegelapan. Biksunya tersenyum. Dia berkata, itulah jawaban kamu, anak muda. Itulah makna hidup. Hidup adalah seperti api unggun. Kamu bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang, dari berbagai tingkat kedalaman, dari berbagai tingkat kompleksitas. Tapi pada akhirnya, kamu tidak akan pernah menemukan jawaban yang pasti, yang mutlak, yang benar. Karena hidup tidak memiliki makna yang tetap, yang objektif, yang universal. Hidup hanya memiliki makna yang kamu berikan, yang kamu pilih, yang kamu ciptakan. Hidup adalah apa yang kamu buat. Dia merenungkan kata-kata biksu itu. Dia merasa ada sesuatu yang bergeser dalam pikirannya. Dia merasa ada sesuatu yang terbuka dalam hatinya. Dia merasa ada sesuatu yang terang dalam jiwanya. Dia berkata, terima kasih, Bapak. Saya mengerti sekarang. Saya tidak perlu mencari makna hidup di luar diri saya. Saya hanya perlu menciptakan makna hidup dalam diri saya. Saya hanya perlu hidup sesuai dengan nilai, cita-cita, dan impian saya. Saya hanya perlu hidup dengan penuh semangat, cinta, dan syukur. Biksunya kemudian memeluk Andi dan berkata, sama-sama, anak muda. Saya senang kamu bisa menemukan jawaban kamu sendiri. Saya berharap kamu bisa hidup dengan bahagia dan damai. Saya berharap kamu bisa menemukan makna hidup kamu. Andi pun tersenyum, ia merasa lega dan bahagia, merasa hidupnya berubah, dan merasa hidupnya bermakna. Sekarang, setelah kita mendengar kisah Andi dan biksu, kita mungkin bertanya-tanya, apakah kisah itu memiliki dasar ilmiah atau hanya filosofis? Apakah kisah itu relevan dengan kita atau hanya dengan Andi? Jawabannya adalah, tidak ada yang tahu pasti. Karena kisah itu adalah salah satu contoh dari makna hidup. Kita tidak bisa mengukur atau membuktikan makna hidup dengan metode ilmiah. Kita tidak bisa menetapkan atau memaksakan makna hidup dengan doktrin filosofis. Kita tidak bisa membandingkan atau menilai makna hidup dengan standar sosial. Karena makna hidup adalah sesuatu yang subjektif, yang personal, yang unik. Setiap orang memiliki makna hidup yang berbeda-beda, yang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak ada dua orang yang memiliki makna hidup yang sama. Tidak ada makna hidup yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Tidak ada makna hidup yang benar atau salah. Makna hidup adalah sesuatu yang kita temukan dalam diri kita sendiri, bukan yang kita cari di luar diri kita. Makna hidup adalah sesuatu yang kita rasakan dalam hati kita, bukan yang kita pikirkan dalam otak kita. Makna hidup adalah sesuatu yang kita ekspresikan dalam tindakan kita, bukan yang kita katakan dalam ucapan kita. Makna hidup adalah sesuatu yang kita ciptakan, bukan yang kita temukan. Lalu, bagaimana cara kita menciptakan makna hidup kita? Apakah ada tips atau trik yang bisa kita ikuti? Apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah, tidak ada yang pasti. Karena cara kita menciptakan makna hidup kita tergantung pada diri kita sendiri. Kita bebas untuk memilih cara yang paling cocok dengan kita. Kita bebas untuk mengubah cara yang paling sesuai dengan situasi kita. Kita bebas untuk mencoba cara yang paling menarik bagi kita. Tapi, jika kamu ingin mendapatkan inspirasi atau ide, saya akan memberikan beberapa contoh dari cara-cara yang sering digunakan oleh orang-orang untuk menciptakan makna hidup mereka. Ini bukan aturan atau hukum yang harus kamu ikuti, tapi hanya saran atau panduan yang bisa kamu pertimbangkan. Kamu bisa mengambil, menolak, atau mengubah cara-cara ini sesuai dengan keinginan kamu. Berikut adalah beberapa contoh dari cara-cara menciptakan makna hidup. 1. Mencintai dan dicintai. Banyak orang yang menciptakan makna hidup mereka dengan mencintai dan dicintai oleh orang-orang yang penting bagi mereka,
seperti keluarga, teman, pasangan, atau anak-anak. Mereka merasa hidup mereka bermakna karena mereka bisa memberi dan menerima cinta, kasih sayang, dan perhatian. Mereka merasa hidup mereka berharga karena mereka bisa membuat dan membahagiakan orang-orang yang mereka cintai. 2. Berkontribusi dan memberi. Banyak orang yang menciptakan makna hidup mereka dengan berkontribusi dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti masyarakat, lingkungan, atau kemanusiaan. Mereka merasa hidup mereka bermakna karena mereka bisa memberi dan berbagi sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan berdampak. Mereka merasa hidup mereka berharga karena mereka bisa membantu dan meringankan beban orang-orang yang mereka pedulikan. 3. Berkarya dan berkembang. Banyak orang yang menciptakan makna hidup mereka dengan berkarya dan berkembang dalam bidang yang mereka minati, seperti seni, ilmu, atau bisnis. Mereka merasa hidup mereka bermakna karena mereka bisa mencipta dan menghasilkan sesuatu yang indah, menarik, atau inovatif. Mereka merasa hidup mereka berharga karena mereka bisa belajar dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan mereka. 4. Bersenang-senang dan menikmati. Banyak orang yang menciptakan makna hidup mereka dengan bersenang-senang dan menikmati hal-hal yang mereka sukai, seperti hobi, olahraga, atau perjalanan. Mereka merasa hidup mereka bermakna karena mereka bisa menikmati dan mengapresiasi sesuatu yang menyenangkan, mengasyikkan, atau memuaskan. Mereka merasa hidup mereka berharga karena mereka bisa merasakan dan mengungkapkan kebahagiaan, kesenangan, atau kepuasan mereka. Itulah beberapa contoh dari cara-cara menciptakan makna hidup. Tentu saja, kamu tidak harus membatasi dirimu dengan contoh-contoh ini. Kamu bisa mencari atau menciptakan caramu sendiri yang paling sesuai dengan dirimu. Yang penting adalah, kamu bisa menemukan makna hidupmu sendiri yang membuatmu merasa hidup, yang membuatmu merasa berarti. Setelah menemukan makna dalam hidupmu, kamu akan merasa lebih terpenuhi dan bahagia. Ingatlah bahwa makna hidup dapat berubah seiring waktu dan pengalaman, jadi penting untuk terus terbuka terhadap eksplorasi dan pertumbuhan pribadi. Saat kamu melangkah maju dengan keyakinan dan tekad, kamu akan menemukan bahwa keberadaan manusia memiliki makna yang mendalam dan berarti bagi kamu secara pribadi. Jangan lupa subscribe untuk video lebih lanjut seperti ini dan tinggalkan pertanyaan serta topik lain yang ingin kamu tonton di bagian komentar. Bersama-sama, mari kita jelajahi lebih dalam tentang makna hidup dan bagaimana kita dapat menghidupinya dengan lebih bermakna. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.